Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dini Saputra di video YouTube Kusoy Dance Channel. Nah, malam ini saya berkunjung ke tempatnya Ustadz Ade. Masya Allah. Ayo kita tanya-tanya sama Ustadz Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti terus di channel saya Kusoy Dance Channel. Sat mau nanya, Ya. kira-kira amalan untuk hidup kita supaya tenang, nggak dikejar-kejar utang, nggak dikejar-kejar dunia, amalannya apa sih, Sat? Em, Rasulullah SAW pernah mengingatkan ketika orang terlilit hutang, punya masalah, itu ada berbagai hal yang harus kita lakukan. Pertama, wudhu, tawadhu. Jadi kalau kita misalkan sedang punya masalah, kita berwudhu. Karena wudhu itu, kalau kita lihat konteks dari ilmu fikih di Saminatul Najah itu, wudhu itu kan membersihkan hadas kecil. Wudhu itu kita mencuci muka, mencuci tangan. Sedangkan hadas kecil itu kan buang air kecil. Kenapa yang kita basuh muka? Kenapa yang kita basuh tangan? Kenapa yang kita basuh dalam wudhu itu anggota badan yang tidak keluar najis sebenarnya. Nah, intinya wudhu itu sebenarnya bukan membersihkan hanya sekedar najis-najis syariah yang terlihat, tapi sesungguhnya wudhu itu adalah membersihkan daripada penyakit hati. Coba ketika kita wudhu, kita cuci muka, yang ada kita rasain ketika kita berwudhu dengan baik, ketika kita cuci muka dengan baik, kita niat kepada Allah untuk membersihkan dosa-dosa di wajah kita, maka insya Allah ada ketenangan, satu ketenangan. Orang yang berwudhu, pertama Allah akan berikan cahaya, lalu Allah akan berikan ketenangan dalam hidupnya. Itu pertama. Yang kedua, fasolli rokataini, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, apapun, sholat apa aja. Tapi wabil khusus ketika kita punya masalah, ketika kita punya keinginan, sholat aja. Ya, didahului dengan sholat taubat. Lalu setelah kita berwudu, kita sholat, lalu kita di situ qiraatul Quran walau ayat, baca Quran walaupun satu ayat. Ya. Karena dengan baca Quran itu, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya tenggorokan kita itu seperti rumah kosong. Kita tahu kalau rumah kosong itu kan terkenal angker, terkenal serem. Nah, tenggorokan kita ini bagaikan rumah kosong. Kalau rumah tidak ada penghuninya, maka akan terkena serem. Kalau tenggorokan kita ini kosong dengan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah, maka akan tenggorokan itu keluar kata-kata yang angker. Contoh, anak kecil tidak diajarkan baca Quran, tidak diajarkan sholawat, tidak diajarkan berzikir, maka yang keluar dari tenggorokan anak kita ada kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena memang tenggorokan yang kosong ini sering diisi-isi hal-hal yang tidak baik. Nah, yang keempat, setelah baca Quran, kita berdoa kepada Allah. Karena kita sebagai muslim, sebagai mukmin, senjata kita adalah doa. Ya. Dan doa apa yang memang kita minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kasih, kata Allah. Jadi kita berdoa, mau bahasa Arab sempurna, bahasa Indonesia silakan, bahasa Sunda Jawa silakan. Yang penting iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita beribadah dulu baru kita minta kepada Allah. Jangan kita punya masalah minta terus tanpa ibadah. Makanya kita sholat dulu, wudu dulu, sholat dulu, baca Quran dulu, baru kita berdoa kepada Allah. Nah, yang keempat itu berdoa. Yang kelima, kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kegelisahan di saat kehidupan kita di dunia, baik pekerjaan, rumah tangga, yang kelima adalah sodakoh. Sodakoh itu coba kita rasakan. Ketika kita bisa memberikan makan sama orang lapar, kita bisa memberikan baju kepada orang-orang yang tidak mempunyai pakaian. Yang terasa paling utama, yang pertama kali bahagia adalah kita yang ngasih. Ketika kita kasih makanan,
dimakan dengan enak oleh yang lapar, maka yang pertama kali melihat bahagia adalah orang yang memberikan. Dan yang keenam adalah ikhlas. Setelah kita berwudu, setelah kita sholat, setelah kita baca Quran, setelah kita berdoa, lalu ketika kita sudah bersedekah, maka ikhlas kita pasrahkan semua kepada Allah. Karena apa? Karena kita manusia hanya bersyariat, Allah yang mempunyai hasil. Jadi kita tidak diwajibkan untuk mendapatkan hasil, kita hanya diwajibkan untuk bersyariat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, imtisalu awamir wajtinabun nawahi, dia mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar, solusi oleh Allah. Bukan hanya sampai di situ, wa yarzuqhu, dan dia akan mendapatkan rizki kembali kepada dia, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak pernah dia duga, dari orang yang tidak pernah dia sangka. Gitu.